Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam pokok bahasan terkait dengan apa yang kita sebut dengan workaholic, yaitu orang kebanyakan menyebutnya sebagai gila kerja atau candu kerja. Nah, kata workaholic ini perlu dibedakan dengan apa yang disebut dengan bekerja keras. Bekerja keras dengan candu kerja atau gila kerja itu memiliki makna yang sangat berbeda. Kalau pada konteks bekerja keras itu memang sesuatu hal dalam artian mengerahkan semua energi atau kemampuan terbaik kita untuk menggarap pekerjaan sehari-hari kita. Berbeda dengan workaholic itu adalah satu semacam problem psikis di mana orang atau program kejiwaan di mana orang itu sangat mencintai pekerjaan melebihi segala sesuatunya, yang pada akhirnya melupakan hal-hal atau segi-segi lain dalam hidupnya, soal bersosialisasi, soal memelihara kesehatan, soal bagaimana membangun komunikasi satu dengan yang lain dengan orang-orang yang dicintainya. Nah, jadi ini sebuah perbedaan yang mendasar antara workaholic dan bekerja keras. Ini perlu kita melihat bagaimana sesungguhnya makna dari teologi bekerja, ya. Bagaimana sesungguhnya dalam terang firman Tuhan kita akan melihat hal ini, ya. Nah, sejak dulu kita diciptakan menjadi salah satu ciptaan yang diistimewakan untuk menikmati segala ciptaan. Tuhan menunjukkan kepada kita mana yang akan menjadi makanan dan minuman kita. Akan tetapi ya, hak privilege ini, hak istimewa ini kemudian harus digantikan dengan sebuah etika atau sebuah tuntutan untuk harus mengusahakan atau kerja secara mandiri ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, ini dipandang sebagai sebuah kutukan, ya, sebagai sebuah hukuman dari Tuhan oleh karena ketidaksetiaan, sehingga yang tadinya makanan dan minuman tersedia dengan melimpah dan sangat mudah untuk diperoleh, maka manusia harus membayar harga dari ketidaktaatan itu untuk mengupayakan segala sesuatu itu dengan sangat keras, karena tanah itu tidak begitu saja memberikan dirinya untuk menumbuhkan apa yang diusahakan, ya. Jadi manusia masuk dalam sebuah situasi yang harus bertanggung jawab untuk mengusahakan makan dan minuman. Nah, tetapi ini harus dilihat tidak secara fatalis, secara katakanlah 100% harus dilihat seperti itu, bahwa Allah sampai hari ini, ya, kita berada pada sebuah kerangka ciptaan Tuhan dengan maksud untuk memberikan suatu kehidupan yang damai, yang sejahtera, ya. Karena itu disebut sebagai rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai dan rancangan sejahtera. Tetapi di dalam perjalanan itu kita harus melihat ada karya salib di situ, ya. Ada kata penderitaan. Nah, penderitaan secara badani itu menyangkut tentang bagaimana kita menggunakan tubuh kita ini sebagai alat untuk bekerja, dan juga tentu secara mental, ya, melalui pikiran kita harus memikirkan pekerjaan kita, bagaimana menjalankan, mengeksekusi pekerjaan dengan cara yang lebih baik lagi. Kalau bicara soal berkat, di sini kita harus tekankan ini yang seringkali keliru dipahami oleh beberapa orang, bahkan mungkin sebagian besar orang, terkait dengan bagaimana peran Tuhan, bagaimana peran berkatnya atau kuasanya di dalam konteks memberikan berkat dalam hidup manusia atau dalam hidup kita. Nah, kalau kita berpikir bahwa hanya dengan kita bekerja maka otomatis kita akan mendapatkan hasil, mendapatkan gaji atau salary, maka sebenarnya tidak seperti itu. Atau kita berusaha, mengusahakan sesuatu, membangkitkan sebuah perusahaan untuk berbisnis, dan kemudian kita mengatakan itu sama dengan keuntungan, itu saya kira tidak seperti itu. Bahwa setiap orang yang bekerja memang layak untuk mendapatkan upah, tetapi ada ikatan-ikatan hukum yang bekerja di balik itu semua, ya.
Tuhan menghargai orang-orang yang rajin bekerja. Ya, tetapi Tuhan tidak ingin kita berpikir bahwa pekerjaan kita lah yang memberikan hasil berkatnya. Tuhan ingin kita tahu bahwa kerja itu adalah sarana di mana Allah akan memberkati sejauh manusia ya benar-benar sadar benar bahwa di balik itu semua yang memberikan berkat, yang memungkinkan seseorang menerima sesuatu dari hasil bekerja itu adalah Tuhan ya. Karena itu kita perlu mengembangkan satu sikap untuk selalu percaya ya bahwa yang memberikan kepada kita berkat itu bukan Tuhan, bukan pekerjaan, bukan manusia, tetapi Tuhan ya. Nah, kita bisa diingatkan oleh Amsal, misalkan di dalam Amsal 10 ayat 22 di situ dikatakan bahwa berkat Tuhan itu dihadirkan bukan oleh karena susah payah ya, pekerjaan keras, kerja keras itu tidak akan menambahkan upah, menambahkan penghasilan, tetapi ya berkat Tuhan itu ditambahkan bagi orang-orang yang setia atau mengikatkan dirinya pada relasi atau hubungan kesetiaan dengan Tuhan. Nah, ini mencoba untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa pekerjaan kita itu selalu akan berhubungan dengan berkat-berkat Tuhan ya. Jadi itu dikatakan susah payah atau kerja keras itu, apalagi workaholic, itu justru menghancurkan ya. Bekerja dengan ukuran yang seimbang, ukuran yang tepat itu akan mendatangkan berkat ya. Ini makanya Alkitab mengatakan cukupkanlah dirimu dalam segala hal. Ini bukan hanya persoalan makan, persoalan minum, persoalan tidur ya, tetapi bicara juga bagaimana bicara jam-jam kerja yang kita gunakan untuk bekerja. Nah, dalam hidup ini seringkali orang bekerja keras atau terjebak pada konteks workaholic karena dia berpikir ya, dia serba kekurangan. Untuk mencukupi segala kekurangan itu, maka dia pikir dengan jalan mengkonsentrasikan, meleburkan diri kita, terjun secara penuh dalam konteks pekerjaan. Nah, ini yang keliru. Kita disadarkan pada sebuah penghayatan terkait apa yang kitab Mazmur katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang 1, bahwa Tuhan adalah gembalaku ya, tidak akan kekurangan aku. Artinya apa? Sejauh kita memberikan diri kita untuk digembalakan oleh Tuhan, maka Ia akan membawa kita pada tempat-tempat di mana makanan itu tersedia, di mana minuman itu tersedia, di mana kita bisa membaringkan diri di tempat-tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ya, jadi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah gembala kita, menggembalakan kita di dalam pekerjaan kita, maka kita harus yakin bahwa Ia akan memberikan hasil yang terbaik yang diberikannya. Hal ini juga dapat kita baca di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang kedua ya. Sia-sia pekerjaan di mana kita bangun pagi-pagi, bahkan melelahkan diri hingga larut malam, padahal kemudian Allah memberikan berkat itu pada orang yang dicintainya pada waktu dia tidur ya. Jadi kita harus benar-benar membatasi pemahaman kita bahwa bekerja itu bukan sarana untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai satu-satunya sarana, maksud saya, tetapi merupakan satu sarana yang diberkati oleh Tuhan ya. Artinya tidak bisa kita melepaskan diri dari Tuhan. Kita harus percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya tempat kering, tempat basah bagi berkat Tuhan ya. Tuhan dapat memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di tempat di mana yang kita pikirkan sama sekali tidak akan menghasilkan. Kita tahu bagaimana umat Israel diberi makan daging ya, roti ya, dari surga, artinya dijatuhkan, bukan ditanamkan ya, bukan ditanam atau diolah dan sebagainya. Kita lihat juga bagaimana bangsa Israel boleh meminum air dari sumber mata air yang dari batu. Nah, bisa bayangkan, ini tidak pernah terbayangkan dalam benak kita bahwa Allah dapat memberikan makanan minum dengan cara yang luar biasa. Nah, inilah teman-teman, mari kita pahami apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya ini untuk meyakinkan bekerja ya keras itu baik, bekerja keras itu menandakan sebuah kerajinan ya. Layaknya kita pengkhotbah mengatakan bahwa kita jangan membiarkan tangan kita ini tidak melakukan apa-apa dari pagi hingga
sore hari ya, jadi bekerja. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa dengan bekerja keras maka kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak, ya. Kita bekerja karena itu merupakan panggilan ibadah kita, dan di balik itu kita membutuhkan sentuhan tangan Allah, sentuhan berkat Tuhan. Tanpa itu kita hanya akan terjebak menjadi orang yang workaholic, ya. Membenamkan diri kita dalam artian menyiksa diri kita dan menyiksa orang lain untuk hal-hal yang kita kejar yang sesungguhnya dapat disediakan Tuhan dengan cara yang terbaik. Nah, teman-teman, ini dia pesan-pesan reflektifnya. Sekiranya teman-teman menganggap ini bermanfaat, yuk ajak orang lain untuk menonton, menikmati bukan hanya logos, tetapi juga rema dari Tuhan. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.